Ya, kalau masyarakat udah berikan kepercayaan, Percayaan ya. Iya, iya, iya. jangan sampai dikorupsi. Iya, 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 iya. Tiba-tiba Iya, melihat di iya. berita, loh kok Iya, masuk iya, KPK. iya. Preferensi masyarakat itu memilih presiden. Ya, ini kan namanya juga capres, pilpres, pemilihan presiden, bukan pemilihan wapres. Iya, iya, iya. Jadi ini kembali dari data loh. Pada saat kita tanyakan, apakah pilihan Anda akan berubah kalau wapresnya ini? Enggak, saya akan nggak berubah. Sobat Panangian, saya mengundang sobat saya yang sudah hampir 20 tahun di politik. Dan uniknya orang ini adalah seorang pebisnis sebenarnya dasarnya. Tetapi karena kegiatan organisasi juga diikuti sejak muda, bahkan pernah menjadi ketua HIPMI, dan dia menjadi seorang strategic manager sampai strategic director. Apa namanya itu strategic director itu? Dia ada selalu di belakang layar sebenarnya, kebanyakan. Tapi mensupport dari mulai Pak SBY waktu pertama sekali bergandengan dengan Pak JK, kemudian Pak SBY yang kedua, terus Pilkada DKI, Anies Sandi, kemudian Pilpres, Pilpres, Jokowi, JK. Prabowo dan Jokowi, JK. Jokowi JK, Jokowi, Jokowi JK yang tahap pertama. Dan kemudian tahun 2019 Prabowo. di pihak Prabowo Sandi. Nah, sekarang sengaja saya undang karena dia melakukan penelitian yang menarik dari segi kualitatif. Karena pollsters biasanya memberikan angka-angka elektabilitas. Tapi dia pengen tahu sebenarnya, di belakang elektabilitas itu apa lagi yang di benak masyarakat. Rasa atau perasaan masyarakat. Karena menurut dia tadi, Pilpres ini adalah bisnis perasaan masyarakat. Luar biasa dia ini. Siapa lagi kalau bukan Erwin Aksa. Siap. Ya, selamat datang dan terima kasih atas kedatangannya. Kita sudah mengatur waktu ini sangat sibuk, jadi ya baru bisa sekarang kan. Alhamdulillah. Dan saya sudah melihat hasil studi ya. Ya. Ya, ditanya kepada masyarakat, apa masalah yang paling mendesak untuk diperbaiki oleh pemerintah, kira-kira kan gitu. Atau apa yang mendesak di dalam kehidupannya dia itu, ya, dalam pandangannya terhadap pemerintah. Dia bilang, pertama korupsi, ya 51%. Kenaikan harga, berarti kenaikan harga bahan pokok maksudnya, kurangnya lapangan pekerjaan, dan yang terakhir itu kemiskinan. Masih banyak yang lain, tapi itulah yang paling menonjol ya. Pertama sekali korupsi, kenaikan harga barang-barang bahan pokok, kurangnya lapangan pekerjaan dan kemiskinan. Nah, kira-kira apa yang Anda tangkap dari ini Pak Mas Erwin, dari penelitian Anda internal ini? Jadi di Golkar Institute, Ya. di Golkar kita punya yayasan. Ya, jadi gini, Mas Erwin ini pemimpin di Golkar Institute ya. Ya, Ada saya beberapa wakil orang. ketua Golkar, Ya. sekaligus juga pembina dari Golkar Institute. Institute. Nah, institut ini di samping kita memberikan edukasi public policy kepada internal Golkar dan juga eksternal karena sekolahnya inklusif, kita juga melakukan penelitian. Penelitian sosiologi, penelitian sosial, penelitian psikolog, dan penelitian politik pastinya. Dan kita melakukan penelitian dapil. Oh. Jadi kan kalau pileg itu berbicara dapil. Sehingga kita melakukan serangkaian penelitian dan itu kemudian dimasukkan dalam database kita dan ya, kita menemukan tentunya hal-hal yang menjadi isu buat masyarakat, Ya. yang menjadi perhatian khusus masyarakat. Selalu saya katakan kalau dalam pemilu itu ada 4M, Bang. Apa tuh? Pertama message. Ya. Pesan. Pesan. Nah, apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat menyentuh perasaannya. Ya. Nah, message tidak akan bisa nyampe kalau nggak ada medianya, Bang. Iya dong. Nah, perlu sosial media, perlu mainstream, Ya. nah, terus kemudian perlu WhatsApp, WhatsApp group. Kemudian yang ketiga, M ketiga itu adalah money, karena kan butuh operasional dalam kampanye. Nah terakhir, M yang terakhir itu adalah make no mistake, jangan blunder.
Oh, Jadi itu kira-kira dasar-dasar yang harus kita sepakati dalam pemilu, dalam setiap pemilu 4M. ya, ya. Oh, Jadi ada pesan ada supaya kita media, ada medianya, ada maninya. maninya, ada make no mistake. Make no mistake. Jangan. Yang membuat orang cilaka kadang-kadang nomor 4 nih. Nah ini blunder. Jadi itu make no mistake. Ya, 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 ya. Nah sehingga dari itu semua kita bisa Atau memotret. strategi, ya. Jadi tentunya biasa pollster di Indonesia melakukan penelitian kuantitatif. Elektabilitas. Tetapi kan apa alasan dari angka itu? Kita harus melakukan kualitatif lagi. Ya, Nah, kita harus kombinasikan. Kok angkanya tinggi? Seperti korupsi. ya, Tinggi sekali korupsi. ya, 51%. Nah, apakah ini korupsi high class atau low class? Ya, Ternyata setelah kami temukan, ternyata kualitatifnya. persepsi publik terhadap korupsi itu sederhana. BLT-nya nggak nyampe, Oh, gitu ya. Ya. PKH-nya nggak nyampe. Jadi korupsi dari sudut pandang dia ya. Iya. Ya, yang merugikan dia lah. Ya, karena yang depan mata Iya, dia. iya, yang langsung. Yang langsung mereka rasakan, mereka lihat tiap hari. Terus kemudian bansosnya nggak nyampe. Terus melihat lagi ada mereka punya minyak nggak ada. Oh. Pas mau ke pom bensin nggak ada minyak. Ya, ya, ya. Tapi kok ada orang kaya bisa beli minyak. Ya, ya, ya. Jadi terus kemudian mereka merasakan kok hukum tajamnya kepada orang bawah, kok tumpulnya ke orang atas, kira-kira begitu. Nah, persepsi itu mereka anggap bahwa itu ada yang nggak benar nih. Ya, ya. Nah, diterjemahkan dengan korupsi itu. Ya, ya, ya. Terus kenaikan harga apa tuh? Ya bahasanya biasanya this the economy stupid kan. Oh. Nah, kalau frase saya ini masalah perut, Bung. Ya. Nah, begini, kita selalu melihat bahwa pemerintah menyajikan data-data yang positif. Pertumbuhan ekonomi tinggi, lebih baik dari negara lain. Ya. Kemudian inflasi bisa dikontrol lebih baik dari negara lain. Ya. Ya, investasi kita besar, lebih baik dari negara lain. Tetapi angka-angka ini berbeda dengan perasaan masyarakat. Ya, mereka masih melihat harga beras tinggi. Mereka masih melihat ada tengkulak. Ya, ya. Mereka masih melihat ada yang oplos beras. Ya, ya, ya. Mereka merasakan harga beras naik. Dia nggak mau tahu alasannya. Ya, ya. Mau itu pemerintah nggak punya stok. Terus ini masalah El Nino, masalah weather atau cuaca, nggak ada air di sawah. Mereka nggak mau tahu. Yang mereka tahu harga beras naik. Alasannya kita jelaskan bahwa ini lagi musim kering. Mereka nggak mau tahu. Yang jelas harga beras naik. Iya, iya. Jadi perasaan masyarakat ini menjadi sangat penting dan ini yang perlu dikelola oleh paslon. Kalau bisa menjawab perasaannya masyarakat dan masyarakat melihat bahwa paslon itu Bisa dipercaya? oleh mereka, Maka dia akan memilih. dia akan memilih. Ya, jadi satu lagi nih yang kurangnya lapangan pekerjaan. Berarti di daerah-daerah yang ketika ini dilakukan, ini kan di 34 provinsi ya kalau nggak salah ya. Ya, kurang lebih. Mereka menganggap bahwa Ya, kan kita mengatakan investasi banyak. Tapi ya mereka melihat kok yang kerja orang asing. Oh. Terus kemudian juga mereka harus kerja, kok harus pakai bahasa Mandarin. Nah, terus mereka mau kerja, ternyata skillnya tidak cocok dengan perusahaannya. Ya. Jadi kita banyak sarjana agama, kurang sarjana teknik. Ya. Jadi ada mismatch dari skill itu. Nah, fungsi BLK tidak maksimal. Fungsi SMK juga perlu dioptimalkan. Ya, kira-kira gitulah ya. Nah, prakerja juga demikian. Ya. Nah, ini perlu perbaikan. Wah. Perlu perbaikan. Nah, karena mereka mau bekerja ditanyain, bisa bahasa Mandarin nggak? Wah, nggak bisa masuk sini. Ini perusahaan Cina. Ya. Terus mau jadi cleaning service juga demikian. Karena ditanyakan lagi, bisa bahasa Mandarin nggak? Karena perusahaannya yang banyak investasi sekarang perusahaan Cina. Jadi lapangan pekerjaan susah,
reskill harus dibangun, Ya. baik itu SMK, BLK, termasuk prakerja. Ya, jadi ini yang sangat menarik nih bagi pemerintah yang akan datang ya. Ya. Kemungkinan di sini kemiskinan apa ini? Ya, kemiskinan mereka merasakan bahwa hidup mereka tidak membaik. Ya. Mereka masih merasakan bahwa mereka masih berada dalam mereka masih membutuhkan bantuan negara. Oh. Jadi mereka belum naik kelas, sehingga mereka merasakan bahwa bantuan itu nggak nyampe ke mereka. Jadi kemiskinan itu masih tinggi di masyarakat kita karena kita habis COVID juga. Ya, ya itu ada pengaruhnya lah ya. Ada pengaruh. Terus kemudian kita baru keluar dari COVID, baru berapa tahun. Jadi perlu akselerasi. Ya, itu kesimpulannya ya. Ya, perlu akselerasi. Tapi luar biasa cara menangkapnya nih ya. Terus harga yang meningkat juga detail. Beras, BBM, bahan makanan, minyak goreng. Dan terakhir itu tarif listrik. Wah, Ya. luar biasa nih. Apa ini? Apa relevansinya dengan kondisi ekonomi sekarang? Ya, Memang beras kita tahu naik ya. Ya, kita ambil satu aja contoh sembako yang dirasakan. Kita tanya, apa dari kenaikan harga? Apa yang paling kalian rasakan paling tinggi? Beras. Nah, kemudian apa yang kalian rasakan paling tinggi? Minyak. Kenapa? Ya, mereka harus keluarkan biaya transportasi. Ya. Walaupun minyak harganya sudah turun, tapi tetap perasaan mereka terganggu dengan biaya transportasi mereka mahal. Ya, isi BBM ya. Ya. Nah, jadi kembali lagi kuantitatifnya harus ada kualitatifnya. Ya. Sehingga kita harus tahu apa behind dari angka itu. Ya, di sini kriteria paling relevan untuk memilih presiden dapat memberikan lapangan pekerjaan dan penghidupan. Jadi inline dengan yang tadi. Ya. Kembali lagi harus masuk. Jadi ketika mereka cari pemimpin apa? Iya, yang sesuai dengan perasaannya ya. Perasaan dia. Ya, Karena mereka lagi butuh lapangan kerja. Iya. Itu hampir 22% ya paling top ya, dapat membawa perubahan. Apa perubahan yang dimaksud di sini ya? Perubahan itu kan sangat luas Ya. pengertiannya. Pertama kan perubahan hukum. Hukum kan perlu reformasi, perlu transformasi, ya perlu perbaikan lah. Ya, intinya Ya itu kan? ya, perbaikan ya. Perbaikan. Ya. Nah, jadi sangat luas Ya. maksud daripada itu semuanya. Yang jelas, yang tidak sempurna perbaiki. Ya. Nah itu. Jadi itu yang dimaksud dari itu. Karena kalau kita lihat cuman kuantitatifnya saja, Ya, kita nggak bisa tahu persisnya ya. kita tidak tahu apa yang di belakang itu. Ya. Jadi kita tidak tahu sebenarnya. Orang bicara perubahan-perubahan, Ya. tapi dia nggak tahu apa yang mau dirubah. Kalau ini sekarang udah jelas. Ya. Ini harga naiknya, ini dirubah-rubah yang tadi itu ya keluhannya ini ya, jelas ya, ditangkap ya. Keluhannya. Kemudian dapat membawa perubahan, kemudian yang akan membersihkan korupsi di pemerintahan. Ya. Ini juga tinggi. Nggak sama dengan yang tadi kan, korupsi yang dilihat kalau misalnya, Betul. tetap di pemerintahan juga ya, karena BLT itu kan dari pemerintah ya. Ya, cuma kan mereka melihat di depan mata mereka nggak nyampe. Iya. Kok tetangganya dapat, saya nggak dapat. Iya. Jadi ada kekecewaan publik bahwa tidak ada transparansi. Pengelolaan dari pemberian. Ya, terutama dari level paling bawah nih. Ya, Karena yang bagian mereka. Ya. Yang bagi kelurahan, yang bagi kepala desa. Ya. Sehingga mereka merasa bahwa kok yang dapat keluarga kepala desa. Ya. Kok yang dapat keluarganya lurah. Luar biasa ini. Iya. Jadi ini masalah ketidakadilan ya dirasakan sama dia ya. Iya. Aduh. Kemudian memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Ini nggak terlalu besar. Hanya sepertiga dari keinginan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dan korupsi ya. Iya. Kemudian tetap masyarakat ingin pemimpinnya punya track record. Pengalaman ya. Iya. Ya. Jadi ini semua kembali lagi opportunity-nya kepada pemimpin yang tegas. Iya, betul. Karena ini akan bisa terjadi kalau pemimpinnya tegas. Ya, di sini disebut pemimpin yang kuat dan berwibawa. Ya. Ya. Nah, kembali lagi bahwa pemimpin yang tegas, berwibawa, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, masalah untuk melawan kenaikan harga, ya kan, kemudian memiliki latar belakang militer ada sedikit ya. Baik dan ramah dalam berinteraksi dengan masyarakat. Gemoy. Iya, gemoy. Memprioritaskan pertanian nasional. Ya. Ya, ini dan seterusnya. Tapi memang nggak terlalu besar ya. Nah,
itulah seputar kualitatif di belakang dari elektabilitas presiden ya. Ya. Jadi agak Jadi dekat. sehingga dari data-data Ya, ini ya, ya. kemudian ya kita kan harus berpikir strateginya. Ya, ya, ya. Seperti Pak Prabowo, beliau kan identitasnya gemoy. Ya. Nah, kan ada istilah, kita nggak butuh orang yang kuat untuk memotong ayam yang sudah lembek, Iya. ya kan? Jadi, ngapain butuh Iya. orang yang kekar Iya, iya. untuk memotong ayam yang sudah tender, Iya, iya. udah lembek. Iya, iya. Nah, jadi kita harus membuat Pak Prabowo soften Iya, iya. karakter beliau yang tough menjadi soft. Iya. Alhamdulillah, dan itu organik terjadi dari bawah. Itu yang gemoy tadi ya. Ya, itu kan dari netizen. Iya, iya. Tetapi kan beliau berhasil menunjukkan autentiknya. Karena paslon itu nggak boleh fake loh. Ya, iya dong. Iya. Ya, Nanti ketahuan ujungnya harus kan. otentik. Iya, iya. Nah, otentiknya beliau keluar. Oh, ternyata di belakang beliau tegas. Ternyata beliau hatinya lembut. Ternyata beliau bisa bercanda. Ternyata beliau bisa memperlihatkan sosok humanisnya. Gitu. Iya, Nah, itu ya bisa kita lihat sekarang. Beliau dipanggil sebagai Gemoy. Bapak Gemoy. Nah, bagaimana kalau Anda melihat ya, Bung ya, melihat kehadirannya cawapres Gibran? Kalau cawapres, biasanya masyarakat kita tanya, yang mana kalian pilih? Presiden atau wapres? Masyarakat bilang, kami cari Pak Capres kok. Ya, wapres itu komplementar. Makanya menurut saya yang berpasangan, yang pas itu adalah SBJK, Jokowi JK. Saling menutupi. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Pak SBY kuat di sosial politik, Pak JK kuat di ekonomi. Pak Jokowi juga demikian. Nah, kita lihat Pak SBY Budiono. Pak SBY menang sendiri. Orang bilang Mas Sendal Jepit mah jadi kan. Kemudian kita lihat Pak Jokowi Maruf, ya kan. Pak Jokowi latar belakangnya ekonomi, Iya, bisnis. ngerti sosial juga. Terus kemudian ada tokoh agama. Jadi preferensi masyarakat itu memilih presiden. Ya, ini kan namanya juga capres, pilpres, pemilihan presiden, bukan pemilihan wapres. Iya, iya, iya. Jadi ini kembali dari data loh. Pada saat kita tanyakan, apakah pilihan Anda akan berubah kalau wapresnya ini? Enggak, saya akan enggak berubah. Jadi yang determinan itu Ya, di benaknya dia itu presiden ya? ya, di benak mereka adalah presiden. Pada saat kita tanya, apakah kalian akan berubah pikirannya karena wapresnya B, ya kan? Mereka bilang enggak. Yang saya cari presiden. Walaupun menurut para pollster ini kan, ternyata menurut beliau-beliau ini bahwa dengan kehadiran Gibran pada pasangan Prabowo itu menaikkan elektabilitas, itu soal lain lagi kan. Ya memang begini, ada namanya endorsement effect. Kan kita tahu dalam marketing setiap produk kan harus di-endorse oleh key influencer. Iya, iya. Ya, jadi perlu di-endorse. Pak Jokowi punya endorsement effect. Jadi beliau punya endorsement effect yang kami temukan sebelum adanya Gibran. Endorsementnya beliau lebih besar ke Ganjar ketimbang ke Prabowo. Iya. Nah, setelah ada Gibran, ternyata terbalik. Iya. Endorsement terhadap Prabowo lebih besar dibanding ke Ganjar. Nah, kami juga khawatir apakah ada burden Dari endorsement itu. dari waktu kita menentukan pasangan. Iya, iya. Karena kita melakukan simulasi pasangan nih. Kalau ini saya pasangkan dengan ini saya pasangkan ini saya pasang ini bagaimana? Ini saya pasang ini gimana? Jadi ada namanya simulasi tandem. Iya, iya. Nah, jadi waktu kita taruh presiden doang, oh angkanya sekian. Pada saat diceplokin wakilnya, angkanya bisa naik, bisa turun. Iya, iya, iya. Nah,
Jadi kita harus melakukan simulasi itu semuanya. Pada saat kita melakukan simulasi, kami sudah menemukan juga bahwa per hari ini bukan burden. Justru Endorsement-nya Pak Jokowi membuat dia meningkat. Ya. Nah, itu faktor yang membuat bahwa pollster-pollster sekarang ini menyampaikan angka-angka yang mereka tampilkan sekarang ini. Tapi angka kami juga ada. Ya, ya. Tetapi kenapa angka itu bisa ada begitu? Harus ada alasannya, Kualitatifnya. kualitatif. Itu yang tidak dimiliki pollster. Saya Ya. nggak tahu. Mereka nggak melakukan pendekatan itu. Iya. Itu diakui mereka kan. Iya. Karena mungkin skopnya juga kan. Mereka punya standar lah. Iya. Ya, tapi orang-orang yang ingin memanfaatkan strategi memerlukan kualitatif Iya. supaya jangan Kayak kita kan perlu sekali. ya supaya jangan make apa tadi nomor Make no 4. mistake. No mistake. Karena kalau untuk mistake ya udah susah. Habis. Ada teman kita yang turun tuh kan. Iya. Ada slip of tongue. Slip utang. Wah, bisa ampuh. Iya, Ya, iya, iya. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan pesan-pesan ke publik hari ini. Karena setiap kata itu langsung di-capture oleh content creator. Langsung ada di TikTok, langsung ada di Instagram, Reels dan sebagainya. Begitu cepatnya sosial media. Iya, iya. Ya. Nah. Makanya nggak boleh ada diksi-diksi yang blunder. Nah, Bung Erwin, ada satu pertanyaan. Banyak orang yang mengatakan ini potensi satu putaran, bukan hanya di pihak 02, banyak tuh. Ya. Nah, sebenarnya apa sih alasan mereka di belakang itu? Ya, yang pasti siapa yang bisa menjawab perasaan masyarakat Betul. tentang lapangan pekerjaan, Iya dong. tentang harga sembako, Iya. ya, tentang keadilan. Iya. Menurut saya positif campaign adalah nomor satu. Ya. Negatif campaign Indonesia bukan budaya Barat. negatif campaign. Iya. Kita nggak bisa hujat-hujatan. Jadi masyarakat ingin melihat ada positif pesan yang positif. Makanya tadi ada yang mengatakan orang udah jenuh. Karena orang jenuh dengan saling caci mencaci yang tidak menjawab perasaan mereka. Iya, iya. Malah bertolak belakang dengan perasaan mereka. Betul belakang. Loh, saya butuh jawaban tentang gimana Iya. lapangan kerja. Kok nih. malah yang dipersoalkan yang lain? Kan? Iya, saya butuh jawaban tentang sembako nih. Harga Iya, iya. perut saya harus ada Iya, jawabannya. iya. nih. Jadi message-nya nggak kena, nggak ditangkap. kena. Kalau kita bikin iklan kan harus ada pesannya. Iya, iya. Supaya orang beli, belanja. Iya, iya, Nah, ini masalah perut kan, masalahnya ini masalah perut. Jadi kembali lagi dari pemilu ke pemilu itu masalah ekonomi. Jadi, Oh, gitu yang dari pengalaman 20 tahun Anda ya? dari 20 tahun yang saya mengikuti Pilpres 2004 pertama kali saya ketua tim SBJK di Timur. Kemudian Pak SBY, Pak Budiono, Jokowi JK, kemudian Prabowo Sandi. Kembali lagi, siapa yang bisa berbicara tentang ekonomi, perasaan Masyarakat. Nah, itu yang bisa win the election. Nah, kembali lagi, semua masyarakat ingin jawaban ekonomi. Pak Jokowi waktu dengan Kiai Maruf yang dibawa adalah program ekonomi. Kartu prakerja, kartu ini yang kartu prakerja ya, dan sebagainya. macam-macam lah. Semua program ekonomi. Jadi ini masalah ekonomi. Pemilu ini is all ekonomi. Ya, ya. Jadi siapa yang memberikan penjelasan ekonomi yang benar dan dengan bahasa sederhana, Ya, yang bisa ditangkap perasaan masyarakat ya. tangkap perasaannya. Nah itu, ya potensi menangnya sangat besar. Jadi Anda tetap punya pandangan bahwa satu putaran untuk 02 itu sah-sah saja sepanjang Ya, sah saja. Tapi buat kita yang berada di dalam, kita nggak bisa, jangan bicara optimis. Kita selalu put ourselves in pessimistic. ya, supaya tetap kerja keras Harus kerja. ya. Kalau nggak ntar Ya, ya, ya. tidur. Diam. Itu yang kebanyakan begitu ya. Iya, Efek-efek lengah. negatif ya. Mistake lagi. Make no harusnya mistake. make no mistake kan. Iya. Jadi make mistake jadinya. Iya. Jadi make mistake nanti. Iya, 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 iya. Yang ada nggak kampanye, Iya, yang iya. ada tidak melakukan Iya. event, tidak menyampaikan kepada publik melalui media. Iya, iya. Jadi again jangan make mistake. Iya. Mistake adalah kalau kita overconfident, Iya. kita lupa bahwa still kita harus percaya dengan
dengan data. Jadi kita melakukan tracking terus. Mau trackingnya melalui online, sekarang kan survei bisa online, yang bisa per mingguan dan tatap muka. Ya. Tatap muka. Tatap muka masih paling boleh kita anggap lebih reliable. Ya. Karena tapi tatap muka tidak ada kualitatifnya juga. Ya. Perlu, karena kita perlu alasannya. Ya, jadi memang saya simpulkan apa yang Anda teliti kemarin dikonfirmasi oleh penelitian dari Kompas. Dia dalam hal ini dia melihat materi kan. Jadi ditanya, materi kampanye yang diharapkan Pak dari Capres, berarti yang diharapkan oleh masyarakat kan. Jadi persis seperti Anda yang lakukan capture itu. Harga sembako terjangkau. Lapangan pekerjaan, nah match ya. Kemudian pemberantasan kemiskinan, nah juga. Bantuan sosial tadi yang nggak adil, udah. Visi misi itu cuma 5%. Karena visi misi yang bikin teknokrat. Ya. Dianggapnya begitu ya. Masyarakat perlu bahasa sederhana. Artinya kita jangan kasih statistik ke masyarakat. Itu tadi is the economy stupid. Kita bilang inflasi bisa dikontrol, masyarakat bilang mau gimana? Harga beras mahal. Bertentangan. Informasi itu makanya, dengan perasaan apa yang dihadapi sama dia. Is the economy stupid. Iya. Jadi nggak nyambung. Nggak kena. Jadi sebenarnya dari dua penelitian ini yang dilakukan Kompas dan Anda punya, inilah yang harus dijadikan semacam apa ya? Pesan. Ya, core message ya. Inti pesan. Ya, pesan inti ya. Pesan utama ya. Sehingga dia harus mengatakan ini di depan publik dengan meyakinkan. Diklaim. Dia harus mengklaim ini ya. Saya bisa selesaikan ini. Gitu. Jadi kandidat harus mengklaim saya bisa menyelesaikan ini. Dan publik memberikan kepercayaan, inilah orang yang saya bisa berikan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi ya itu tadi, ini bisnis perasaan nih. Nah, di dalam 02 Anda di mana itu posisinya? Saya wakil ketua TKN. Oh iya. Jadi tentunya di TKN ini kan organizer event. Iya dong. Terus kemudian juga mengelola media. Ya, tentunya di belakang itu ada pakar yang mengelola substansi dan pesan itu tadi. Jadi di belakang itu lagi ada posters yang membantu dari berbagai macam posters. Tetapi ada juga yang dilakukan internal. Bagi Golkar kita selalu melakukan baik ada eksternal, ada juga internal. Ya kita bandingkan saja angkanya. Tetapi hampir mirip semuanya. Tetapi kita punya kualitatifnya yang bisa menjadi konten sebenarnya. Iya. Kualitatif itu bisa jadi konten. Iya, dan itu yang paling penting. Ya. Untuk jangan sampai make no mistake tadi. Itu yang mistake. berbahaya kan. Kalau kita nggak tahu kita ngomong apa, dia nggak kena. Padahal kalau di sini kan sudah jelas yang dia pikirkan itu sekarang ada 4 faktor atau 5 kan. Itu yang paling penting kan. Nah, jadi artinya gini. Narasi-narasi atau diksi-diksi ini harus disosialisasikan kepada para capres dan cawapres supaya menjadi apa ya, menjadi ya core message tadi. Dia selalu akan ingat itu yang utama gitu loh. Jangan bicara yang lain. Pendek-pendek aja. Iya. Tapi kena. Iya. Yang tadi itu ya 4 pesan itu ya. Makanya inilah kehebatan Pak Jokowi. Beliau tidak pidato panjang. Tapi menyampaikan dan menyentuh perasaan. Kemudian kita lihat juga beliau turun ke lapangan, ngecek. Walaupun beliau sudah turun ke lapangan, beliau diapresiasi oleh masyarakat. Karena udah ke pasar, beliau udah datang ke pasar, ngecek harga sendiri. Walaupun harganya belum turun, tapi sudah ada effort dari beliau. Beliau cek juga bagaimana lapangan kerja. Walaupun masyarakat masih mengeluhkan, tapi sudah ada effort. Makanya approval ratingnya Pak Jokowi kan tinggi sekali. 75%. Karena people memberikan apresiasi ke pribadi Pak Jokowi. Bahwa he's doing his best. To solve the problem ya. Solve the problem. But 10 years not enough. We need continuity. Iya. Gitu. Jadi kira-kira
pribadi Pak Jokowi, masyarakat merasakan bahwa beliau udah berusaha keras, Ya. tetapi belum cukup. Ya. Makanya beliau ingin ada keberlanjutan dari apa yang sudah dibuat. Jadi menurut saya ini hal-hal yang sangat penting untuk masuk dalam konten kampanye ini. Ya. 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 Jadi disosialisasikan dalam bentuk tulisan, Betul. dalam bentuk narasi. Konten. TikTok 15 detik. Ya, tapi juga dimasukkan dalam pikiran-pikiran dari para capres dan cawapres, Ya. sehingga dia dengan tangkas nanti, Ya, ya. ya, memberikan message-message itu. Debat kan nggak panjang, 5 Ya, menit. ya. Ya, maksimal 10 menit. Nah, Ya, bagaimana luar biasa. pesan Ya, semoga utama itu? Bung Erwin berhasil ya. Nah, sekarang kita pergi lagi bahas lagi tentang kriteria dalam pemungutan suara calon DPR. Kalau tadi kan itu capres dan cawapres itu beda itu Pak, beda. Beda. Ya kan yang diharapkan masyarakat ini apa? Nah, ternyata lebih ke person ya, lebih kepada profile, yaitu jujur. Ya. Apa nih? Begini, yang kami temukan dari kualitatifnya lagi, Ya, kualitatif ini ya. ya, ini kuantinya ini. Tetapi kenapa masyarakat ingin cari pemimpin yang jujur? Oh iya, ini kuantitatifnya, iya alasan dibalik ini ya. Coba. Kenapa? Dia bilang, itu caleg Pak. Ternyata hanya datang 5 tahun sekali. Iya. Jadi habis itu janji doang. Katanya mau ngasih ini. Iya. Jadi dianggap masyarakat incumbent itu nggak jujur. Oh. Caleg itu ngomong doang. Aduh, bohong. jadi kecewa dong gitu. Kecewa. Jadi Aduh. kenapa? Kamu datang ke sini, kamu harus tunaikan janji Janjimu, kamu. ya. Jangan kamu janji. Dan sering-sering lah datang ke sini kalau ada waktu kan gitu ya. Sama incumbent. Incumbent kalau nggak sering turun, Eh, dicokin lagi sama pemilih. Iya. Ada pemilih baru datang, yang jujur, dia akan pilih. Iya. Makanya banyak sekali anggota DPR baru. Emang Karena terpilih kalau ya? incumbentnya malas turun, Oh iya. dipertanyakan kejujurannya. Iya. Katanya janji dulu jalanan di aspal. Ternyata nggak ada. Jadi Pindah ke lain hati deh sekarang. Tapi yang menarik ya Bung ya, katanya di sini nggak banyak waktu kan untuk kali ini dibandingkan dengan 2019 katanya, kata para caleg. ya sebenarnya tergantung logistik aja. Iya sih. Kalau incumbent kan nggak ada masalah. Iya. Mereka ada reses. Iya. Mereka ada program-program yang mereka harus sampaikan kepada konstituen mereka. Nah, bagi yang baru, mereka tokoh masyarakat. Iya. Mereka tokoh agama. Mereka mantan bupati. Oh, Jadi- itulah kekuatannya ya. Jadi mereka dari sisi popularitas sudah dikenal. Iya. Likability sudah tinggi. Iya. Nah, cuman kalau kita berbicara tentang DPR, kita berbicara TPS. Di dapil ya? Ya, mengkonversi likability Iya. menjadi vote. Ya, itulah. Nah, itu beda lagi kerjanya. Ya. Itu tidak pakai perasaan, pakai pragmatis tuh, Ya. Program. program. Nah, makanya kalau dari FGD kami melihat bahwa yang namanya vote buying itu ada. Oh, Money politik itu ada. Ada. Ya, mereka anggap bahwa itu mereka terima, tapi mereka pilih kalau mereka suka. iya. Mereka ambil kalau dia nggak suka. Iya. Ada juga dikasih, saya terima, tapi saya nggak pilih. Iya. Nah, artinya kami menemukan, pada saat kami tanya, ya diskusi, gede. Gimana biasa kalau pemilih? Ya biasa ada yang bawa ini sembako, ada bawa ini, ada bawa. Tapi kan, ya, apakah itu vote buying? Ya. Apakah itu charity? Ya. Ya buat mereka, Sama aja. mereka terima. Ya, mereka terima, tapi belum tentu mereka Belum akan tentu. follow. Follow. Mereka akan memilih orang yang jujur. Orang jujur. Orang yang dipikir nih bisa dipegang nih orang. dipegang. Kan gitu ya. Ya. Kalau sana itu nggak bisa itu. Dulu janji ini tapi Ya. nggak dia, aduh Ya. kan gitu ya. Yang kedua, melindungi rakyat, apa maknanya nih kualitatifnya? Ya kembali lagi bahwa mereka datang dengan membawa social protection. Oh, apa contohnya? Ya, contoh tadi, kalau pemerintah punya BLT, punya PKH, punya bansos, paling tidak itu datang ke konstituen. Oh. Jangan sampai datanya ke tempat lain. Ya. Kan Oh. priority, ada segi iya, prioritas. Iya. Nah, jadi harus ada, Jadi semacam jaminan ya? ya, masyarakat, Mas, loh kok Ah. desa sana dapat BLT, Iya. dapat bansos, kok desa sini belum ada? Ya. Oh, ternyata di sana konstituennya si A. Iya. Nah, ternyata
dia dapat, tapi gilirannya terakhir. Ya, ya, Karena biasa kalau ada wakil rakyat, ada prioritas. ya, ya, ya. Dia akan apa namanya, memantau ya. Ya, Ya, ada akan kayak ada mengawal. seperti itu. Iyalah, Ya, ya. ya. Kemudian yang ketiga, dia cukup tinggi juga, populer. Likability. Oh ya, seperti tadi Mantan bupati, ya, tokoh ya. masyarakat, Ya, ya, ya. tokoh agama. Jadi Ya, ya, udah disukai, ya. Tinggal mengkonvert jadi vote ya. mau convert jadi vote. Itulah tugasnya program itu ya. Ya, tugasnya program. Nah kemudian amanah, ini juga hampir sama. Ya, kalau masyarakat udah berikan kepercayaan, Percayaan ya. Iya iya iya. jangan sampai dikorupsi. Iya iya iya. Iya. Tiba-tiba melihat Iya, di berita, loh kok masuk KPK? Betul betul. Terus anti korupsi ini juga sejajar loh. Ya sama, hampir sama. Berarti orang ini terrecord ya. Record. Lebih ke record ke belakang ya. Ya, jadi mereka ingin, jadi jangan sampai itu tadi bahwa jangan sampai sudah diberikan kepercayaan, barangnya nggak nyampe. Ya 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 ya. Kemudian cerdas, kalau itu umum lah ya. Ya harus karena masyarakat mengetes kandidat, Oh. karena ada namanya aspirasi. Ya ya ya. Pada saat mereka menyampaikan aspirasi, kalau kita jawabannya belepotan, wah ini orang nggak benar nih. ya, ya. Ngapain jadi wakil Jadi rakyat? nggak ada hubungannya dengan title-title yang di belakang, nggak ada ijazah, nggak ada ya. Nggak bisa. Jadi yang direct ya. Yang sesuai dengan Yang dilihat perasaan dia. ya. Ya, oh, oke oke, cerdas. Jadi kalau harus pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Ya 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 ya. Kalau harus pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Ya, Jawa. ya. Menyerap aspirasi. Ya. Ya itu ya Mendengarkan. itulah, mendengar ya. Berwibawa dan yang selanjutnya nggak terlalu banyak nih. Ya, Ya, ya. berwibawa itu mungkin ya apa ya? Harus punya kredibilitas. Kredibilitas ya ya bisa dipercaya, Ya. kata-katanya bisa Ya. ya dipercaya lah ya. Ya. Nah, kemudian Anda juga akan selama 20 tahun kan hanya di balik layar ya. Tahun ini Anda akan masuk tahun depan. Ya, Ya, salah. ini pilkada. Karena Di mana Anda? Jakarta Barat, Utara, Pulau Seribu. Jadi buat Partai Golkar kan Dapil Jakarta ini bukan basis. Jadi saya nyalek di sana karena banyak relasi, banyak teman, banyak keluarga. Sehingga kita mencari kursi. Ya. Menambah, Mencari mendevelop kursi, ya. menambah kursi buat partai. Yang ada. Ya. Sehingga untuk menambah kursi, kita harus bicara berapa suara Iya dong. yang dibutuhkan to get the seat. Karena kursi nomor 1 sama kursi nomor 8 sama-sama namanya seat. Ya, tapi beda. Beda harganya nomor Iya, 1 iya. sama beda harganya nomor 8. Nah, kalau di dapil ini, Kalau di sini minimum 150.000 besar dong. suara Iya vote dong, itu tinggi itu. to get the last seat. Iya, tinggi itu. Nah, to get the last seat atau to get the last 2-3 seats. Nah, ya, jadi ya kita berusaha untuk mengambil the last 3 seats gitu. Atau to get the last 4 seat. Iya, iya. Kursi nomor 4. Kalau bisa, iya. Kalau masih Bung Erwin nomor berapa? Kalau nomor pileg saya 2. Sama dengan nomor paslon. Jadi mudah ya, pilih nomor 2. Nah, Luar biasa. gampang lagi. Saya Palestina. Luar biasa. Jadi sudah punya apa ya? Sudah punya kemiripan dengan ya presiden yang didukung ya. Iya. Satu ya. Dan situasi sekarang isu politik internasional ya. Iya. Jadi gini, politik ini kan political marketing. Iya dong. Ya kan. Iya. Jadi ya kita ini kan mengerti marketing. Kemudian Ya, kita karena kamu konversi. pengusaha kan? Kita pengusaha, sama-sama pengusaha kita. Iya. Tinggal bagaimana mengkonversinya ke politikal. Nah, sebenarnya sama, ini bisnis marketing. Iya. Nah, tinggal kalau dalam politik itu seperti apa mainnya. Dan ya sama, bagaimana kita jual barang. Tapi kalau 150.000 itu tinggi tuh. Itu kombinasi adalah pemilih partai dengan pemilih pribadi. Oh. Karena ada yang nyoblos partai, Iya. ada yang nyoblos pribadi. Nah, total digabungkan kita butuh 150.000 minimum. Minimum ya. Ya, untuk dapat seat. To secure the seat itu kira-kira nilainya 150.000 suara. Dibandingkan dengan double yang di DKI yang lain, jumlah seat yang dibutuhkan? Ya, Golkar 2019 hanya ada 1 kursi dari Jakarta 2. Ya. Yang mana di situ Jakarta Selatan, Pusat, Luar Negeri. Yes. Kita kehilangan di Jakarta Timur, kita kehilangan di Jakarta Utara Barat,
10.000. Di Jakarta ini ada 3 dapil. Iya, iya. Nah, Itulah yang Anda masukin sekarang kan? target kita adalah mengembalikan Ya, kursi 2 yang kursi. dulu, ya, ya. Kursi Jakarta Barat Utara, Pulau Seribu, sama Jakarta Timur. Ya, oh. Nah, kalau kita bisa mengembalikan itu, Jakarta kita ada 3 seat. Ya. Nah, 3 seat. Jadi kira-kira cara berpikir kami dalam legislatif begitu. Pilpres beda lagi cara Oh iya dong, berpikirnya. iya dong, iya dong. Tapi ini Totally different. dapil neraka ini. Neraka Persaingan karena- ketat. Ya, cost per suaranya lebih mahal Oh iya, dengan sendirinya. dibanding desa. Oh Ini iya, kan jauh, urban. jauh. Iya, iya, urban. Urban dan semua partai-partai di sini. Sudah makan McDonald. Iya. Cara berpikirnya udah beda ya. Makanya Kentucky. Iya, iya. Iya, dia bisa terima 3 tapi dipilih cuma 1. Kita harus smart memilihnya ya. Smart. Tapi Anda yakin menang ini? Ya, Lihat kita persaingan, berusaha. lihat persaingan. Kita Enggak berusaha. tahu saya, tapi lihat persaingan, peta persaingan gimana? Jakarta 3, ada 3 incumbent nggak maju. Ya. Oh. Ada Effendi Simbolon Ya. nggak Nggak maju dia, ya, betul. Terus ada sahabat saya Kamur Samad tidak maju karena pindah ke dapil Jawa Barat 3. Iya, iya, iya. Terus ada yang meninggal, Haji Lulung, Oh, iya betul. almarhum Iya, dari iya. PAN. Jadi ada 3 incumbent yang suara pribadinya tinggi. Kamur Samad di atas 80.000, Iya. Effendi Simbolon di atas 60.000, Iya. kemudian Haji Lulung almarhum di atas 60.000 juga. Nah ini ada ruang di Bagi- mana pemilih ini mencari kandidat baru Ya. gitu. Untuk menggantikan mereka ya. Ya, untuk menggantikan mereka. Itulah yang Anda masukin nanti ya. Strategi saya Kurang lebih lah ya, mencari suara mereka. Iya dong, iya dong, iya dong. Nah, yang ditinggal oleh patronnya. Iya, iya, iya. Nah, patronnya. Karena patronnya pindah, ada yang nggak maju, ada yang pindah dapil, Iya, iya, ada yang meninggal. iya, iya. Kira-kira kalau pilek kayak gitu. Dan potensi masyarakat mencari caleg baru tuh tinggi banget. Karena Karena? itu tadi. Karena setelah pemilu mereka tinggal, hilang. Oh, ya. Nanti datang pemilu lagi. 5 tahun sekali 5 datang. tahun sekali. Iya, jadi janjinya semua nggak ditunaikan ya. Jadi pada saat kami Ah. melakukan FGD, selalu yang mereka keluhkan adalah mereka kecewa dengan incumbent yang terpilih. Karena sudah terpilih, lupa. Lupa ya. Nah, makanya jujur. Iya, iya. Iya, Menjadi oh, program iya, nomor iya, 1. iya, iya, iya. Dulu janjinya ini. Ternyata janjinya nggak ditepetin. Nah itu kayak gitu-gitu menjadi persoalan di masyarakat buat anggota DPR RI. Makanya sering saya katakan kepada caleg-caleg baru, kalian punya peluang. Iya, Karena mereka kecewa sama incumbent. iya, iya, iya. Itu temuan studi soalnya ya, Ya. temuan kajian ya. Ilmu kajian. Iya, iya, iya. Makanya keluar jujur ya. Nomor 1. Janji lihat ya, jujur melindungi rakyat, populer, amanah, anti korupsi. Lah ini aja udah Iya. semua itu ke person jadinya Persen, ya. Iya, persen. iya, iya. Jadi kalau kita ketemu masyarakat. Jadi bukan ke program. Kalau kita ketemu patron di daerah, di wilayah, sederhana Mbak, ini orang baik. Ya, betul, betul. Ini orang amanah, ini orang saya bisa percaya. Ya. Itu kata patron, Iya. mengendorse kita. Iya, 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 iya. Jadi itu yang kita butuhkan dari patron agama, patron masyarakat, dan semua patron yang ada di wilayah. Ya, jadi Anda mengkonvert 180.000 tadi dari orang-orang itu kira-kira jumlahnya kan? Itulah yang Anda harus convert ya menjadi suara Anda ya, suara yang Menjadi suara. Iya dong, Ya, pada saat di hari H nanti. Iya dong. Iya, iya, iya. Karena ada lagi dalam pemilu itu ada namanya get out the vote. Apa Atau mengajak pemilih ke TPS. Oh, Ayo keluar, get out, iya, iya. nyoblos. Iya, iya. Jadi GOTV. Iya, iya. Jadi istilah kita itu apa? Call to action. Call to Biasa bahasa action. Iya, marketing. iya ya. dong, iya dong, iya, iya, iya. Jadi Jemput bola ya. jemput bola. Kita harus ajak, ayo pergi milih. Nah, sehingga pada saat hari pemilihan biasanya ya ada yang di rumah mungkin butuh babysitter, ada anak bayi. Gimana saya mau ke TPS ini bayi saya sampai jaga. Iya, iya. Nah perlu Luar biasa, babysitter. luar biasa itu. Saya gimana mau ke TPS? Saya butuh transport. Iya, 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 betul. Harus ada transportasi umum. Iya, iya. Jadi banyak hal yang terjadi nanti di hari pemilihan. Makanya ada get out the vote
ada call to action, mengajak pemilih ke TPS. Nah itu semuanya perlu kita kelola. Dari segi pemahaman terhadap rakyat, voters, baik karena Anda sudah pernah mengikuti dan membantu beberapa presiden dan pilkada, harusnya sih ya, Anda sudah punya wawasan yang sangat luas mengenai how to win kan, how to become winner. Anda sudah punya itu. Jadi sebenarnya hanya tinggal ya mengaturnya aja. Ya, memang satu kunci di caleg ini adalah presence. Harus hadir. Iya, kehadiran. Ya, kita harus belusukan. Iya dong, iya. Jadi kalau kita cuman duduk-duduk doang, nggak belusukan, nggak buat event, Nggak mungkin lah itu menang. ya. Jadi kita harus turun. Masyarakat ingin tahu visi misi kita apa. Mereka tahu bagaimana kita punya pemahaman tentang keluhan mereka. Iya. Yang disampaikan lebih mikro lagi. Kalau capres kan mungkin lebih makro. Kita mikro sekali. Iya, Kalau Jakarta urusan air bersih, Iyalah, iya. urusan sampah, Iya. urusan mungkin KJP, Iya. urusan sekolah, urusan rumah sakit. Jadi tematik tiap dapil itu beda-beda. Iya dong. Kalau daerah pertanian butuh pupuk subsidi. Iya. Jadi banyak persoalan masyarakat yang kami tangkap dari setiap dapil. Berbeda di daerah yang mungkin tidak ada persoalan dengan air. Mereka nggak butuh air, mereka butuh pupuk. Iya. Betul. Nah, mereka mencari bagaimana pupuk subsidi. Nah itu mereka lagi-lagi melihat kok saya harus dapat pupuk subsidi kok yang dapat orang lain. Nah, dianggap lagi korupsi. Nah, kira-kira nanti misalnya jadi anggota parlemen, kira-kira apa sektor yang akan Anda geluti? Peminatan gitu. Ya bagi Jakarta Iya. itu adalah infrastruktur. Oh. Karena kita butuh pembangunan air bersih. Iya. Bagi Jakarta butuh pengolahan air limbah. Betul. Kita butuh pengolahan sampah. Kemudian kita perlu bangun perumahan murah. Makanya Anda di infrastruktur luar biasa nih strateginya nih. Di Ya, tingkat karena presiden juga Anda. saya wakil ketua umum infrastruktur waktu di Kadin. Oh, pantas. Jadi saya banyak Udah menguasai. memediasi Persoalan-persoalan, asosiasi Iya. dengan Kementerian PUPR. Bagaimana kita menyiapkan perumahan rakyat di Jakarta. Kan rendah sekali Iya. perumahan rakyat Betul, di Jakarta. betul. Akhirnya yang ada perumahan mewah. Iya. Hanya karena mahal orang pindah ke Bekasi, Iya, betul. pindah ke Tangerang, Betul. pindah ke BSD, kerjanya di sini. Nah akhirnya mereka tiap hari menggunakan kendaraan pribadi yang ada macet. Iya. Nah kita usahakan bagaimana rumah-rumah di Jakarta itu murah, milenial kan kita pengen Iya. affordable housing. Ya, affordable housing dalam konteks nomor 2 ini kan sebenarnya rusunawa. Jadi rusun sewa. Ya. Jadi kalau seorang sarjana yang baru lulus, Ya, sewa aja tipe dulu. 21 ya, Sewa aja 750 dulu. ribu. Ya. Nanti kalau punya uang beli. Pindah. Ya. Nah, dalam 5 tahun baru dia boleh pindah. Ya. Dan dia harus pindah supaya bergilir Iya, kan bergilir. Pak? Nah kemudian rusunami. Rusunami itu tipe 32, studi di Singapura. Itu sekitar kalau bisa hampir 550 juta lah harga paling tinggi. Iya. Sekarang yang ada 3 miliar. Ya. 600 juta lah Sampai kira-kira. situ lah. Ya itu Ya. dia. Supaya pertama disubsidi oleh Ya, pemerintah iya dong. pajaknya. Ya. Terus bisa dapat KPR. Ya, murah. Disubsidi juga Subsidi. bunganya. Iya. Nah, itu yang ada. Iya. Masalahnya lahan Jakarta mahal. Ya, disitulah nanti harus dieksekusi. Jadi Nah. kerjasama antara pemerintah pusat Iya. dengan Pemda DKI. Ya. Nah, saya selalu sampaikan DKI bahwa di sini KLB tinggiin. Iya dong. Supaya apa? Cost per square meternya Iya murah. dong. Iya. Kan mau bangun TOD nih. Iya. Itu kan di sekitar Iya, MRT harus iya. dibangun. Saya Tinggi supaya murah. Saya kemarin mengundang Pak Rizkan itu presidennya TOD. Ya. Luar biasa itu. Ya. BUMN tapi ya harus berorientasi meringankan beban masyarakat lah. Ya, cuma Misinya. kan masalahnya TOD maunya bangunnya harga di atas 2 miliar. Oh, nggak bisa. Nah, harusnya kan ya tadi Nggak affordable bisa. housing. Ya. Dengan 02 visi 02 itu kan keadilan. Ya, Sangat kuat. Jadi affordable housing iya, harus ada. itu keadilan kan? Iya. Ya kan keadilan itu. Jadi kalau sudah dinyatakan menang itu harus bekerja ada. sama. Ya, Iya. sederhana kok Jakarta ini kan. Iya. Tanahnya kecil, kemudian bangunnya ke atas. Ya.
Dan ini simbol, Mas Erwin, Bung Erwin. Kalau di Jakarta sukses, kemungkinan orang akan meniru di Surabaya dan seterusnya. iya. Itu barometer Jakarta Barometer ini. Jakarta. Jadi jangan sampai gagal Jakarta. Karena Jakarta ini pertambahan penduduknya tambah terus, Iya, betul. bukannya berkurang. Iya. Karena orang menganggap Jakarta ini provinsi yang banyak lapangan kerja. Iya. Padahal di sini susah juga lapangan kerja. Ya tadi kan dikata, iya, itu dia. Itu persepsi ya. Persepsi. Yang ada masyarakat Jakarta udah mengeluh nih. Iya. Kok Indomaret, Alfamart yang kerja orang Bogor. Iya. Nah, karena ya itu tadi mereka merasa bahwa saya harus kerja di Indomaret depan itu, kok yang kerja orang Bogor, datang naik motor. Nah, jadi itu yang harus kita ada keberpihakan juga. Ya, tapi saya kira Anda luar biasa itu. Jadi pemahaman terhadap kondisi dan terhadap perasaan masyarakat sudah ini tinggal ridho Tuhan aja. Amin.